Nah, tadi roller support sudah jelas ya. Jadi kalau dia bentuknya roller, roller itu hanya menahan gaya ke atas saja, maka seperti ini. Karena dia tidak bisa menahan gaya ke kiri kanan. Sama juga sliding. Sliding ini cuma bisa menahan ke atas ke bawah saja kan. Ke kiri ke kanan dia bebas. Sehingga kayaknya seperti ini saja. Ya, Anda lihat ini, dia bisa menahan ke atas bawah, tetapi ke kiri kanan bebas. Maka diagram benda bebasnya seperti ini. Oke, lanjut ke next. Nah, ini baru yang berbeda gitu ya. Kalau pin seperti ini, seperti contoh tadi, saya kasih contoh jembatan tadi, dia bisa berputar bebas, ya. Ini bisa bergerak ke sana bebas, tetapi nggak bisa bergerak ke kiri ke kanan, nggak bisa ini nggak bisa, ke atas ke bawah, nggak bisa juga, ini bisa. Maka supportnya atau eh, jadinya penggambaran DBB-nya seperti yang atas ini. Jadi ada RX, RY atau diganti satu gaya saja R boleh. Karena R ini sebetulnya kalau diuraikan kan jadi RX dan RY juga kan. Nah, tetapi kalau ininya tidak bisa apa? Pinnya ini tidak bisa berputar. Jadi kasusnya misalkan yang ke kiri ke kanannya nggak bisa, ke atas ke bawahnya juga nggak bisa, kemudian muternya ke kiri kanan juga nggak bisa, maka kasusnya yang dua. Jadi ada Rx, Ry, dan momen. Momen ini menahan supaya dia nggak bisa berputar. Nah, sama seperti ini. Seperti yang 7 ini. 7 ini di titik A dia nggak bisa bergerak ke kiri ke kanan, nggak bisa bergerak ke atas, nggak bisa berputar juga. Makanya supportnya seperti ini. Diagram benda bebasnya. Ya. Kemudian berikutnya gaya gravitasi atau kita kenal biasanya dengan berat. Berat itu ada di keseluruhan bendanya, gitu ya. Ada di keseluruhan bendanya dan arahnya selalu mengarah ke pusat daripada bumi. Maka kita bisa gantikan dengan satu gaya tunggal W, di mana W itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, gaya berat ya, M kali G. Oke, saya kira ini mudah saja. Nah, misalkan itu seringnya dipakai di, tadi saya pakai jembatan lagi. Nah, jembatan itu panjang bentuknya kan. Masing-masing ya setiap bagian dari jembatan ini ada materialnya, entah itu beton atau besi gitu ya. Dan dia punya berat. Misalkan beratnya 100 kilogram per meter atau ya berarti atau 100 Newton per meter berarti
Ya, tinggal ini panjangnya berapa dikalikan saja. Nah, di mana kemudian resultannya? Ya, resultannya ada di pusat masanya. Pusat masanya ya di tengah-tengahnya biasanya. Nah, kalau segi 4 bentuknya enak. Jadi diagonal-diagonal. Kalau segitiga bentuknya ya biasanya dicari di sepertiga ini ya. Ada ininya, nanti kita bisa pakai tabel untuk mencari di mana sentroid atau titik pusat masanya. Sentroid ya, atau titik pusat. Oke, kemudian kalau pegas itu kita bisa gantikan dengan gaya berapa besarnya. Biasanya F kalikan F sama dengan K dikalikan X, di mana X ini adalah perpanjangan dari pegasnya. Jadi kalau dia kondisi normal segini, kemudian ditarik, nah ditarik sehingga dia memanjang sebesar X, nah ini X. Jadi perpanjangannya dibanding posisi netralnya. Oke, jadi pegas itu ada pegas tekan, ada pegas tarik. Ya, jadi kalau bekas tekan normalnya sekian, ditekan lagi jadi lebih pendek. Nah, ini jadi lebih pendek. Dikayanya ke sana. Oke ya, jika gambarkan seperti ini saja cukup. Ini masih berlanjut, ada beberapa lagi. Jadi tadi ini sudah. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya persoalan seperti ini. Nomor 1. Jadi ada rangka segitiga ya, rangka baja misalkan ini terdiri dari batang-batang dijadikan satu, entah itu di las atau di baut ya. Kemudian di titik A dia menggunakan sambungan pin, jadi tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan. Sementara di bagian B dia menggunakan sambungan roller ya. Ini ada di halaman yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Maka kita isolasi dulu. Nah, ketika kita mengisolasi, maka kita akan pilih bagian mana yang mau diisolasi. Maka saya akan batasi di bagian ini saja. Karena kita mau membahas bendanya yang ini. Nah, benda ini harus kita anggap sebagai satu benda tunggal. Nah, yang ini. Kemudian kita mulai cek satu persatu di setiap kontak itu ada gaya apa saja. Pertama, kontak 1 ada P. Nah, kontak 2 di titik A ada AY dan AX. Ya, FY dan FX. Kemudian di kontak 3 B titik B karena dia roller, kita ingat kalau ada roller gini ya, maka gayanya hanya ke atas saja. Nah, ada BY. Jadi ada 1, 2, 3 kontak.
Nah, kita coba lihat persoalan kedua, cantilever beam. Cantilever itu batang jepit ya. Jadi biasanya dipakai untuk bikin apa balkon atau apa gitu ya. Jadi ini di titik A ini dia dijepit di sini sehingga batang ini tidak bisa bergerak kiri kanan dan dia bisa menahan momen. Ya kalau Anda lihat F1, F2, F3 ini semua memberikan momen kan terhadap A. Maka A-nya melawan dengan momen. Nah, makanya di diagram benda bebasnya kita gambar. Yang kita gambar apa ya? Batang ini saja. Ya, batangnya saja karena saya mau isolasi dia di sini saja. Nah, ada apa saja? Ada F1, ada F2, ada F3, dan jangan lupa berat batangnya sendiri ada. Dan ada gaya ke atas, ya, gaya geser, dan ada gaya F sana, dan ada momen yang menahan supaya dia tidak berputar. Jadi ada gaya yang menahan ke atas supaya dia tidak jatuh, ada gaya yang menahan supaya dia tidak bergerak kiri kanan, dan ada yang menahan dari puntiran. Nah, makanya seperti ini koneksinya. Ini harus benar gambarnya. Kalau salah ya nanti nggak bisa dihitung atau bisa dihitung tapi salah. Oke, next contoh soal berikutnya. Nah, ada seperti ini. Ada batang, kemudian batang itu dijepit di titik B pakai pin, gitu ya. Di titik B pakai pin, kemudian di titik A ini hanya nempel saja. Kemudian ada couple di M, kemudian ada gaya P yang dorong dari bawah. Maka diagram benda bebasnya seperti apa ya? Kita lihat batangnya yang kita tinjau, batang yang ini saja. Nah, ini isolasi. Maka kita gambarkan batangnya seperti di bagian kanan. Kemudian kita lihat apa saja yang ada di batang itu. Ada couple, M, ada gaya F. Kemudian di B itu ada BX dan BY. Ya, karena dia pin, ya. Kemudian ada W, ada berat. Kemudian ada gaya normal. Sudah. Jadi yang kontak terhadap batang ini ya, itu ada di sini, kemudian ada di sini. Nah, ini jadi ini. Dan yang sudah ada couple di titik M yang di atas dan ada gaya yang mendorong P. Jadi harus sebetulnya nggak sulit ya ini, cuma perlu teliti saja. Nah, sekarang kalau 4, yang 4 ini agak lebih rumit. Kenapa? Karena bentuknya batangnya banyak gitu ya. Kemudian ada roller dan sebagainya. Karena kita melihat hanya melihat bagian luarnya saja dari keseluruhan sistem ini, maka saya isolasinya di sini. Nah, sini saja. Sehingga ke gambar yang sebelah kiri tadi, saya bisa gambarkan seperti yang di kanan ini. Koneksinya ada apa saja? Nah, di atas itu ada P yang narik. Nah, ini. Di bawah ada AY karena roller
maka reaksinya cuma satu. Kemudian di titik B, karena dia pin, maka ada Bx dan By. Kemudian, nah ini ada tali yang narik. Narik karena dikasih beban M. Ya, W saja. Sudah, itu saja. Jadi kita anggap ini sebagai satu benda rigid. Utuh. Karena kita isolasinya di sini. Beda kalau kita isolasinya di sini. Nah, kalau isolasinya di sini, maka akan muncul nanti seperti ini. Ini muncul W, kemudian di sini muncul, karena ini satu benda ya sama W juga. Tetapi nanti di sini di tengah-tengah ini akan ada yang nahan, karena kalau nggak ditahan ini akan jalan ke sana nanti kan. Berarti ada yang melawan ini W, dan ada yang melawan W yang ke sana. Nah, ini yang jadi B, Y, B, X. Jadi tergantung isolasinya di mana ya. Jadi kalau kita isolasinya keseluruhan benda, jadinya yang seperti gambar yang ini. Tapi kalau kita mengisolasi di pulinya saja, maka akan jadi ini. Jadi tergantung mana yang kita tinjau. Kalau mau nyari reaksi di reaksi pin di puli, maka ini yang kita gunakan. Tapi kalau mencari reaksi di titik A dan B, maka ini yang kita gunakan. Jadi isolasi, nah ini sekaligus gambar ini menunjukkan bahwa isolasi itu tergantung kebutuhan kita. Mau kita lihat di bagian yang mananya, secara keseluruhannya atau sebagian saja. Itu ya. Oke, baiklah. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang lain. Oke, saya rasa untuk teorinya cukup sampai di sini dulu, mengenai ini ya, di diagram benda bebas khususnya ya, secara umum kita bahas mengenai kesetimbangan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya mau tes satu-satu. Gantian. Eh, mulai dari Abid Lutfi. Mana suaranya? Lutfi? Ya, Mas. Ya, ya. Soal nomor satu. Soal nomor 1. Anda lihat ya. Ya, Ini menurut Anda tidak lengkapnya di mana nih diagram benda bebasnya? Jadi ini diambil, diisolasi di sini ya, menjadi gambar yang kanan ini. Yang kurang apa? Dinyalain aja mic-nya. Halo, Abid? Masih ikutin nggak? Kalau nggak ngikutin, Adam coba.
Adam, nyalakan mic-nya. Apa yang kurang? Alif? Ada Alif? Itu kurang di titik A nggak Pak? Ya, kurang harusnya ada apa di titik A? Ada gaya normal ke atas. Karena itu kan bisa digeser ke samping kanan kiri. Ini bisa ini apa sambungannya? Itu itu pin Pak kalau nggak salah. Nah, Iya. kalau pin apa berarti? Pin itu Itu bisa menahan apa saja? bisa menahan gaya normal ke atas. Kiri kanan bisa nggak? Oh iya, kiri kanan bisa Pak. Iya. Berarti Bisa apa? mau Di sini harusnya digambar. Fx sama Fy. Nah, Fx, Fy ini ya, sorry Fy-nya. Fx-nya karena ada T yang ke kanan, ada T yang ke kiri, maka ini ngimbanginnya ke kanan. Fx. Gitu ya. Tadi Abid, Lutfi, dan Adam jelas nggak? Coba dinyalain Ya itu. Mas, Ya. Jadi kalau ditanya jangan dimatikan mic-nya ya, biar ada komunikasi. Saya nggak tahu Anda masih hidup atau enggak. Oke. Nah, berikutnya tadi Alif Prasetya sekarang. Soal nomor 2, itu yang kurang apa? Jadi eh, ini apa tuas ya. Tuasnya di sini ada torsi ya. Ada torsi di apa? Di titik O ini. Jadi ini apa? Ininya nahan dia di apa? Di titik O ini ada apa? Ada beban. Jadi berat dia nggak bisa tidak mudah bergerak. Jadi dia nahan. Nah, maka diagram benda bebasnya seperti apa? Ya, nahan ini mungkin dia diikat kuat atau dilas atau di apa ya? Atau dia disambungkan dengan yang lain. Maka diagram benda bebasnya yang kurang apa nih? Alif Prasetya, nyalakan mic-nya. iya Pak. Ya, apa yang kurang? Itu di titik O-nya kayak kurang nahan gitu Pak. Apa? Nahannya pakai apa? Alif? Ya salah nggak apa-apa, Anda ngomong aja, jangan terus dimatiin. Kalau nggak ngerti bilang nggak tahu atau apa, jangan terus dimatiin ya. Siap Pak. Masih kurang paham Pak. Anda lihat di atas kalau ada yang gambar-gambar tadi Anda ngikutin nggak? Ikutin Pak. Nah, coba dilihat yang ada apa sambungan seperti itu ada apa harusnya supaya dia bisa ngimbangi ada apa di sini? Coba yang tahu siapa? Apa yang kurang dari gambar ini? Ya, kalau disuruh tanya nggak ada yang tanya, tapi Masanya bukan Pak. Maaf kenapa? Pak, coba menjawab. Ya, silakan. Fatur Pak. Ada masanya. Fatur, Itu coba Fatur silakan. Fatur dulu. Ada oh, masanya. atur. Ada? Masanya.
Massa. Iya, Pak. Oke, di sini tidak disebutkan massa ya. Jadi dianggap kecil ya. Kalaupun ada massa di sini, tapi enggak sih, ini enggak ada. Apa? Ya, kalaupun ada, adalah kecil gitu ya. Ini kan tuasnya gede. Apalagi tadi, satu lagi tadi yang mau jawab tadi? Iya Pak, saya coba menjawab Pak. Ya, apa yang kurang? Itu kurang FX nggak Pak yang ke kanan kiri? Efek ya kanan kiri bisa gitu ya. Tapi ada lagi sebetulnya, apa kalau ini mati, kalau O-nya mati nggak bisa berputar. Sama momen Pak. Nah, itu yang penting. Yang menahan supaya ini nggak berputar ke sana ketika ditarik, maka ada momen yang melawan. Nah, ini untuk ngitung nanti. Ya, saya mulai ngerti ya. Coba sekarang yang berikutnya saya mau tanya. Ke siapa ya yang yang namanya Alif banyak banget ya. Ini Alif lagi nih, Alif ketiga, Alif Azani. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini diisolasinya ini saja. Jadi hanya lihat ini saja. Sudah ada beratnya dari bebannya, kemudian ada tarikan tali. Apa yang kurang, Liv? Yang BX sama BY bukan Pak? Sama gaya normalnya. B atau C atau O? Titik yang mana? Yang di titik O. Nah, berarti sudah ada ini, dan ini OX, OY ya. Iya. OY, ini OX. Ya, karena dia bentuknya seperti ini ya, pin gitu ya. Atau dia apa dia? Ya, seperti gantungan di situ sini. Nah, yang keempat. Azizul Muhammad. Iya, Ini Pak. apa? Ini yang vertikal ini smooth, licin, yang B ini kasar. Nah, tadi sudah ada contoh kalau permukaan kasar berarti harus ada apa yang kurang? Kayak gesek, Pak. Kayak gesek di titik mana? Ini dindingnya halus, lantainya kasar ya. Jadi kayak geseknya di mana? Kayak gesek di B, Pak. Di lantai. Di B. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Yakin? Bendanya kecenderungannya bergerak Maaf, ke Pak, ke kiri, Pak. kanannya B atau ke kiri? Ke kirinya B, Pak. Bendanya bergerak ke kiri. Sebentar. Gaya geseknya atau bendanya bergerak ke kiri?
gaya gesek ke kiri, Pak. Untuk bendanya bergerak ke kanan. Oke, nah jadi gaya gesek itu melawan arah gerakan ya. Jadi ini geseknya ke sana. Oke. Oke, masih banyak nggak ini latihannya? Nah, ini agak lebih rumit lagi. Azmi. Hadir, Pak. Ya, yang kurang apa Azmi? Ada gaya berat bukan sih, Pak, di bagian titik B-nya? Ada W. Oke. Seandainya beratnya diabaikan karena kecil, apalagi yang kurang? Gaya A-nya. Ada yang ke kiri sama yang ke bawah. Oke, jadi di A itu pin ya. Anda baca di sini ya. Supported by pin connection at A. Jadi di A ini ada pin. Kemudian Ke atas ya, Pak, berarti. di di A, B ini dia smooth ya permukaannya. Jadi bisa geser kiri kanan sehingga B-nya cuma nahan ini aja ya. Ke arah yang tegak lurus permukaan saja. Sehingga A karena pin maka ada gaya kiri kanan ya. Jadi ada yang karena ini ada L yang narik ke bawah berarti ini harus nahan ke atas. Atas. FY. Kemudian ini cenderung nariknya ke kanan, maka nahannya ke kiri. F, X. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Tadi ini ke sana. Oke. Ya, ini contoh, hanya beberapa contoh yang lain ya nanti kita lihat lagi tergantung persoalannya gitu ya. Coba. Nah, ini contoh-contoh lagi. Ini enggak saya bahas semua, silakan nanti Anda kerjakan ini sebagai PR di tabel berikutnya. Ini PR. Kemudian ya ini ya semua PR sampai ini juga. Ini PR juga ya. Problem 3B. Ini tadi udah kita kerjakan problem 3B PR. 3C juga. Ya, itu dulu. Saya kira nanti kita lanjutkan di hari Kamis ya. Kita Kamis nanti akan bahas kondisi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ada beberapa kondisi, ada beberapa kategori ya. Contohnya mungkin saya kasih overview-nya singkat dulu supaya nanti saya sih berharap Anda baca dulu ya sebelum hari Kamis supaya nanti kalau ditanya ngerti. Nah, jadi kesetimbangan itu ada pertama kolinier. Jadi kalau satu garis semua, kita cukup bikin satu
persamaan fx sama dengan 0. Tinggal dijumlahkan saja semuanya. Jadi ini positif, positif, ini negatif gitu ya. Jumlahkan semua. Nah, kalau concurrent, nah ini concurrent itu yang kesemuanya bertemu di satu titik, maka kita pakai ini, ya, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nggak perlu pakai momen, karena nggak ada momen di sini. Nah, kalau yang paralel seperti ini, jadi gayanya sejajar, tetapi nggak satu garis, jadi ada F1, F2, F3, F4, maka kita harus pakai gaya dan momen. Ya, sigma fx sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Nah, kalau yang terakhir itu adalah kondisi umumnya. Ya, secara umum itu ya kita pakai ini. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Jadi kalau semua gaya ada gitu ya, nggak ada yang concurrent, nggak ada yang kolinear, ada momen juga, ya sudah kita pakai yang ini. Ya, silakan ini nanti dipelajari lagi. Kita akan belajar lagi nanti hari Kamis. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas yang saya sampaikan? Bisa diterima? Oke, nanti ya hari ini atau besok saya kasih link untuk ngumpulin tugasnya. Yang pertama tugas yang tadi kita bahas ya. Yang kedua tugas yang baru ya. Jadi ada 2 tugas. Oke, itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Oh ya, untuk meteorologi hari apa ya? Hari ini Pak, Hari ini habis zuhur. habis zuhur, jam 1-an ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita masih kuliah lagi siang ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Ya.